Semuanya, perkenalkan saya Sangmadi Yudika Laksamana Putra, NIM A1C024132, kelas B, Prodi S1 Akuntansi. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai latihan soal persediaan HRV. Jadi di video kali ini terdapat latihan soal persediaan. Saya akan menggunakan tanggal 8 itu kuantitasnya 800, harga per unitnya 640. Terus tanggal 13 itu kuantitasnya 1200, harga per unitnya itu 650. Tanggal 21 700, harga per unitnya 660. Tanggal 29 kuantitasnya itu 500, harga per unitnya itu 679. Nah, jadi penjualannya itu pada tanggal 3 sesuai dengan di soal kita masukin ke kuantitasnya itu 500, harga per unitnya itu 1000, tanggal 9 itu kuantitasnya 1300, harga per unitnya 1000 sampai tanggal 27 itu kuantitasnya 900 sampai harga per unitnya itu 1200. Jadi kita totalkan total dari kuantitas pembeliannya itu 5300, sedangkan dalam kuantitas penjualan itu 4500. Nah, dapat 800 harga per unitnya itu dari PDB akhirnya itu kan sama dengan barang tersedia itu dijual, barang yang penjualan dikurangi sama pembelian. Intinya itu ada rumus di akuntansi di akuntansi keuangan 1, mana di pengantar akuntansi kali sama harga per unit. Jadi kayak 600 kali 600 itu 360.000 sampai ke bawah. Jadi totalnya itu 3.365.500. Nah, tanggal 21 sama 29 itu kita hitunglah dia persediaan akhirnya. Jadi persediaan akhir itu ada tanggal 29 sama tanggal 21. Jadi kuantitasnya tanggal banyak kebalik kebalik ini. Tanggal 29 sama 21 sampai 29 itu persediaan akhirnya itu yang pertama itu 500, tanggal 29 harga per unitnya itu 679. Jadi totalnya itu kan dikaliin jadinya 339.500. Terus tanggal 21 itu kuantitasnya 300, harga per unit itu 660, totalnya itu 198.000. Jadi total kuantitasnya itu 800, sama ya dengan ini metode periodik FIFO-nya, total ininya PBD akhirnya 800 kuantitas, totalnya itu 537.500. Nah, jadi nilai persediaan akhirnya itu dalam metode periodik FIFO 30 September itu 537.500. Jadi kita hitunglah HPP-nya. Jadi barang tersedia yang dijual itu berapa? Itu 3.365.500 yang dikurangin sama persediaan akhirnya itu 537.500. Jadi HPP-nya itu 2.828.000. Terus yang ke selanjutnya itu kita menghitung metode periode rata-rata tertimbang. Sebentar dulu ya, dia mau bergeser. Nah, jadi ini bentuk dari jurnal metode periode rata-rata tertimbang. Tanggal 1 sampai tanggal 29 itu kuantitasnya itu masih sama dipakai, harga per unitnya juga, dan total harganya itu dikali kuantitas dikali sama harga per unit, dengan hasil total akhirnya itu 3.365.500. Jadi kita kan namanya rata-rata tertimbang. Rata-rata timbang itu sama dengan rata-rata biaya per unitnya itu 635, PDB akhirnya tadi itu 800. Nah, total persediaan akhir itu kita kalikan. Jadi total persediaan akhirnya itu 508.000. Nah, jadi nilai persediaan akhirnya itu metode periode rata-rata tertimbang pada 30 September 2015 adalah 508.000. Nah, barang yang tersedia yang dijual itu kita cari HPP-nya juga. Jadi barang tersedia yang dijual itu kan 3.365.500 dikurangi sama total persediaan akhir itu 508.000. Jadi HPP-nya itu kita kurangi, jadinya itu 2.857.500. Kita lanjut ke soal 1B dan 1C. Nah, jadi ini yang perpetual. Kenapa dia macet?
Oke, 560 dikalikan jadinya totalnya itu 462.000. Lanjut ke tanggal 29 itu pembeliannya itu kuantitasnya 500, harga per unitnya 679, totalnya itu 339.500. Jadi total kuantitas di pembelian itu 5.300, sedangkan di total masing-masing pembelian itu 3.365.500. Sedangkan di penjualan itu kuantitasnya 4.500 sama kayak di metode periodic FIFO. Terus HPP penjualan totalnya itu 2.828.000. Persediaannya itu sama dengan kayak di metode periodic FIFO 800 unit. 800 kuantitasnya, totalnya itu 537.500. Kita lanjut ke metode perpetual rata-rata tertimbang. Itu kita tulis lagi jurnalnya tanggal 1 sampai tanggal 29. Nah, bentar. Dana ke sini. Oh, ini. Nah, kita hitung juga sama kayak metode perpetual FIFO. Itu udah sama. Dari tanggal 1 sampai tanggal 29 ada pembelian, harga pokok penjualan, sama persediaan. Cuman di bedanya itu di persediaannya. Persediaannya itu yang dari tanggal 8 September itu 2.400. Untuk harganya itu 618,33, totalnya itu dikali jadinya 1.484.000. Nah, jadi total pembelian dalam metode perpetual rata-rata tertimbang itu pembeliannya 5.300, total pembeliannya itu 336.500, harga pokok penjualan itu unitnya 4.500, total harga pokok penjualannya 2.832.78, persediaannya itu unitnya itu totalnya 800, sedangkan yang persediaan itu totalnya 533.393. Oke, dari data yang di atas itu kita bisa ketahui ya, kalau jumlah barang yang dibeli itu 5.300 unit, jumlah pembeliannya 3.365.500 unit, jumlah barang yang dijual itu 4.500 karena dia menggunakan metode sistem periodik FIFO. Jadi sistem periodik FIFO itu harus mengetahui nilai barang yang akan dijual sama persediaan akhir sama persediaan awalnya. Selanjutnya, saya akan membahas soal yang kedua, yaitu berikut adalah informasi yang terkait dengan persediaan di PT XXX dalam ribuan rupiah. Itu ada biaya produk A1, A2, A3, ada harga jualnya, ada biaya untuk menjual, biaya untuk menyelesaikan. Nah, di soal diminta hitunglah NRV untuk setiap produk di atas, untuk setiap produk dan totalnya. Yang B, hitunglah nilai persediaan PT XXX. Yang C, buatlah jurnal penyesuaian untuk nilai persediaan PT XXX. Jadi, sudah dijelaskan di video latihan soal topik khusus 1 itu mengenai NRV. Jadi saya memakai di HP saja karena di laptop dia belum diganti jawabannya. Nah, jadi yang 2A itu udah buram. Bentar ya. Nah, jadi yang di 2A, yang pertama yang A itu kan produknya itu ada A1, A2, A3. Nah, itu kita nilai jual untuk ngitung ARV-nya itu ada nilai jual, biaya untuk menjual sama biaya untuk menyelesaikan. Nah, daripada dalam soal itu nilai jualnya itu 212. Jadi di mana dapat 212.000 di ini produk 1 kan dibilang kalau nilai jual itu sama dengan harga jual 212. Aduh, buram. 212.000. Terus yang produk A itu nilai jualnya itu 145.000, sama yang produk A3 itu nilai jualnya 7. Terus biaya untuk menjual A2 itu 8.000, A3 2.500, biaya untuk menyelesaikannya itu A1 25.000, 20.000 untuk yang A2, 21.250 untuk yang A3. Jadi
dapat 168 itu nilai jual dikurangi dengan menjual, biaya untuk menjual dikurangi sama biaya untuk menyelesaikan. Jadi dapat NRV-nya itu yang produk A1 itu 168.000, produk A2 itu 117.000, yang produk A3 itu 50.000. Jadi total NRV-nya itu 335.000. Terus yang kedua 2B itu menghitung nilai persediaan PT XX. Jadi yang sempat dijelaskan di apa namanya di videonya Bu Nungki itu yang pertama itu produk A1. Jadi kayak menghitung nilai persediaan itu ada apa namanya nilai yang rendahnya gitu, nilai yang rendahnya gitu kan. Jadi produk A1 itu biayanya itu 190.000 kan kita ngitung kalau dalam nilai persediaan itu ada biaya, ada NRV sama nilai persediaan yang paling rendah. Mana sih yang paling rendah? Nanti ditotalkan gitu. Sesuai dengan YouTube-nya. Terus biayanya itu 190, NRV-nya itu 168 sama yang di seperti yang di A itu kan NRV 168.000. Jadi nilai persediaan yang paling rendahnya itu 168 karena nilai yang paling rendah antara NRV dan biaya itu jadi acuan. Terus yang produk A2 itu biayanya 106.000, NRV-nya 117. Jadi yang paling rendah itu biaya. Jadi nilai persediaan yang paling rendah itu 106.000. A3 itu biaya itu 53.000, NRV-nya itu 50. Jadi nilai persediaan yang paling rendah itu di NRV 50. Jadinya totalnya nilai persediaan PT XXX itu 324.000. Saya juga tidak tahu ini benar apa salah, yang penting pakai latihan. Terus selanjutnya itu ada jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnal penyesuaiannya itu kita catat pada tanggal akhir. Nah, keterangannya itu persediaan barang dagang sama kerugian nilai persediaan. Nah, itu debitnya itu 25.000 sama kreditnya 25.000. Di mana sih dapat 25.000? Jadi karena nilai yang tercatat awalnya itu kan 190, 106 sama 53. Jadi nilai tercatat awal itu maksudnya biaya awal. Biaya awal itu ditambah dari produk A1 sampai produk A3 itu 349.000. Jadi dia mengalami penurunan persediaan itu 349.000. Jadi penurunan nilai persediaannya itu yang di awal, nilai persediaan catatan awalnya itu dikurangin sama nilai persediaan akhirnya. Jadinya 324.000. Jadi dapat apa namanya jurnal apa yang di. Nah, jadi itu dia tadi penjelasan mengenai latihan soal persediaan. Matur tampiasi.